Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Ada beberapa faktor yang memunculkan terjadinya kemunduran peradaban Islam di dunia, diantaranya yang pertama, umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. 2. Umat Islam kurang bersatu dan mudah terpecah belah. 3. Mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. 4. Hilangnya semangat jihad. 5. Umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. 6. Umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Dan yang terakhir, umat Islam kurang menguasai media massa. Umat Islam tidak mempraktikkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis secara konsisten. Tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya, dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, termaksud dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khilafiyah. Karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Perbedaan adalah sunnatullah, karena itu perlu disikapi secara biasa. Jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau sengaja membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Mayoritas umat Islam terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak umat Islam yang terjangkit penyakit Wan, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja, merasa banyak sekali kerugian. Dan ketika badan merasa sedikit sakit, mulai terburu-buru untuk berobat karena takut apabila mati. Padahal, hakikat yang memberikan kesembuhan dari segala jenis penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian pasti akan menghadapi kepada setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan, kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Hilangnya semangat jihad. Pengertian jihad pada era modern perlu lebih diarahkan perang melawan 3 musuh Islam. Menurut Salat Abdul Qadir Al-Bakari dalam buku Al-Quran dan Pembina Islam, mengatakan 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ketika musuh Islam ini harus diperangi secara serius sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya dan berkemajuan sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat, dan Allah SWT lebih mencintai umat Islam yang kuat. Umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memilih etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. 2 prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari dan diamalkan oleh setiap umat Islam agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan lemah Islam, lemah ilmu dan lemah ekonomi. 2 prinsip yang harus dijaga adalah: 1. Umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut. 2. Umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja.
Umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Prioritas didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, dasar kepentingan, dan yang kedua, dasar kedahuluan. Dasar kepentingan artinya manakah dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Dasar kedahuluan artinya penentu prioritas dengan berdasarkan manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan kemudian pekerjaan yang dahulu harus didahulukan serta pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Umat Islam kurang menguasai media massa. Untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, di samping perlu latihan secara terus-menerus, juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Seorang penulis yang tidak gemar membaca, seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Tulisan yang tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis, sehingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up-to-date dan selalu sesuai dinamika zaman. Faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. 1. Merebaknya budaya taklid buta atau sikap mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui sedikitpun dalil yang dijadikan hujjah, padahal semua mujtahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid kecuali menjadi seorang yang mutabbi. Pembiasaan antara yang hak dan yang batil atau sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad ulama, sedangkan sesuatu yang batil bersumber dari nafsu. Terjadinya perhelatan yang kuat antara ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf telah berkelebihan. Filsafat Islam yang bercorak sufistik Imam Al-Ghazali di timur dan filsafat Islam yang bercorak rasionalistis oleh Ibnu Rushd di dunia barat, sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam yang menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan Ibnu Rushd dengan filsafatnya yang bertentangan dengan Al-Ghazali dengan menuju materialisme mendapat sukses di barat. Hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Manfaat yang dapat diambil dari kemunduran peradaban Islam di dunia yaitu: 1. Membuat seseorang mengetahui tentang hal-hal yang harus dihindari agar agama Islam tidak menuju ke arah kemunduran. Yang kedua, menjadi pembelajaran agar hal yang termasuk dalam faktor kemunduran tersebut tidak diulangi di masa yang akan datang. Menjadi pembelajaran agar dapat memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut sehingga dapat memajukan peradaban Islam pada masa yang akan datang. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.